Saya menulis. Oh, menulis. Menulis angka. Puji Tuhan baik, alhamdulillah baik. Oh ya. Giri. Kopi. Saya kopi. Ini yang saya punya tadi kan? Oke, sama sih. Sama kan sih. Ini kita sudah dalam satu frame, pas ya. Tadi bicara soal apa ya, soal proses pembuatan, kenapa dibuat, kemudian seberapa penting sebenarnya dukungan dari subscriber dan teman-teman lain untuk mendukung karya kita. Juga tadi ada cerita soal ini apa? Project Lender Ini tahun kemarin. Ini Daeng Itu saya. bulan September Oktober. Jadi kalau mau beli boleh pesan ya per bulan. Per bulan. Mulai dari bulan Juli mungkin ada yang mau beli. 15.000 untuk per bulan. Tadi sudah Penanggung jawab web series. Dan karena kita tamunya banyak, maka kita langsung panggil tamu berikutnya. 2 orang sekaligus kita akan panggil. 2 orang. Iya. Laki-laki perempuan, Laki-laki perempuan, yang satu imam, yang satu penyiar radio. Yang imam penyiar radio juga. Yang imam juga kadang-kadang jadi penyiar radio ya. Kita langsung panggil Romo Beben dan Kak Rosi. Halo. Tidak ada yang tepuk tangan. Selamat berjumpa. Tidak bermasalah ya Romo ya? Tidak bermasalah. Sudah diantisipasi. Saya masuk lagi, Romo Beben geser lagi. Apa kabar Romo? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Baik. Jawabannya harus berbeda. Puji Tuhan baik, alhamdulillah baik. Oh ya. Itu Daeng, alhamdulillah baik. Ya rambut kadang tuh potongan baru lebih fresh. Ya, new normal. Normal ya. Saya juga dong. Iya. Potongan baru. New hair. Itu adegan kunci, adegan yang apa di seguling itu yang gini. Bisa nanti ya diedit ya. Yang macam apa siapa? Mojak. Mojak, Mojak. Celi, Monik. Itu Monik gini. double pomade. No. Oke. Aloe vera. Lidah buaya. Lidah buaya. Kita mengundang Romo Beben dan juga Rosi di sini. Kita mau kenalkan dulu. Romo Beben ini adalah Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Ruteng. Kemudian Rosi adalah anggota Komunitas Segolino. Dua-duanya anggota Komunitas Segolino sebenarnya. Tapi mereka tidak terlibat secara langsung di Project kemarin. proyek yang kemarin. Dukung dengan doa. Oh iya, karena itu memang posisinya benar-benar. Dukung dengan doa dan penantian. Oh ya, Setiap menanti Sabtu. setiap episode ya. Karena kita membutuhkan penonton yang juga memiliki pengetahuan untuk bicara tentang seberapa efektif sebenarnya model kampanye seperti Kampanye ini. kayak kemarin. Iya, untuk perubahan perilaku maka kita undang Romo Beben di sini. Kemudian juga Rosi selain sebagai penonton, anggota Segolino, 2 saudaranya adalah Pemain web series. episode berapa nih? Episode terakhir tepat. Terakhir. Episode terakhir ya. Baik, Romo. Teman-teman Segolino kemarin itu bikin web series dan saya pikir Romo adalah satu dari sekian banyak orang yang selalu tanya, jam berapa tayang? Ya. Kita tayangnya selalu tepat ya. Selalu tepat jam 12 siang. 12 sampai jam 1 ya. Ada komentar Romo soal proyek ini? Yang pertama tentu provisiat untuk teman-teman atas karya yang luar biasa ini. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa saya termasuk salah satu orang yang menantikan Sabtu. Ya. Juga membagikan poster atau Ya. yang promonya Poster. membagikan kepada teman-teman untuk jangan lupa like, Sprite dan Skrip. script. Scrap. Shockbreaker. Dan terkait seberapa efektif ini terkait dengan perubahan pola perilaku ya. Dan tentu yang pertama-tama ini omong serius atau santai? Serius. Serius ya? Serius ya. Seperti yang dikatakan oleh penanggung jawab tadi bahwa tujuan dari proyek ini adalah untuk mengkampanyekan perilaku hidup sehat. Ya. Konkretnya mengajak orang untuk mentaati protokol pemerintah, protokol kesehatan terkait jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Ketika kita ada tujuan, maka kita melakukan sesuatu, dengannya kita bisa mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan itu. Dan ada banyak cara untuk mengkampanyekan seperti yang kita tahu. Ada lewat tulisan, ada lewat komik, Ya.
ada lewat Oh selebaran, ya, komik. Romo lewat Beben bikin komik. baliho, dan menarik teman-teman Segel ini menggunakan materi audio visual ya. Dan ini merupakan pilihan yang tepat karena kebanyakan orang kita lebih suka menonton daripada membaca. Ya, dan Menonton, melihat, kan kasihan kita yang lebih suka sepintas. menonton, ada buku-buku di belakang. Saya menulis, senang menulis. Oh, menulis. Menulis angka. Menulis angka. Ya. Sudah jadi TKI. Ya, oke. Baik, serius lagi ya. Serius lagi. Karena itu teman-teman memilih itu sebagai satu media yang paling efektif. Selain dia efektif memudahkan orang untuk mencerna pesan, juga dia menjadi semakin efektif karena aktor-aktornya juga orang-orang kita. Jadi ada hubungan chemistry. Kimiawi. Oh ini kenalan saya, oh ini teman saya, oh ini teman saya. Jadi ada keinginan untuk menonton seperti itu. Tetapi soal seefektif manakah ini kampanye ini untuk perubahan pola perilaku, tentu kalau dalam teori manajemen ya organisasi itu, program itu ada 3 tahap itu: output, outcome, dan impact. Jadi saya melihat output itu lebih berkaitan dengan perubahan pemahaman, pengetahuan baru. Jadi dari kampanye ini, pengetahuan baru apa yang dimiliki oleh teman-teman penonton. Tentu mereka mengetahui ternyata salah satu hal yang perlu dibuat untuk mencegah ini adalah dengan menggunakan masker. Tapi untuk indikator untuk pengetahuan itu apa? Itu yang susah kita dapat ya. Sejauh mana orang mengetahui. Salah satunya lewat komen sebenarnya. Komen dia. Komen. Tapi kalau kita lihat sebagian besar komen itu komen aktornya, komentarsnya, sebagian bagus sekali aktingnya, atau senyumnya Mojak, atau nguapnya Celi, itu yang jadi yang diobrolkan Diobrolkan di dalam. Jadi bukan materi. Ternyata kita harus pakai begini, ternyata harus pakai masker. Tapi itu yang kita bisa lihat salah satu indikator sejauh mana orang mengetahui itu. Tapi sepertinya ini kan sudah pengetahuan umum ya, kita harus pakai masker. Tapi dengan kehadiran teman-teman yang melakukannya lewat video ini, semakin memperkuat sebenarnya pengetahuan itu tanpa harus dilihat di komentar. Lalu yang kedua, hal kedua sebenarnya itu outcome, itu dampak ke pola perilaku. Jadi dia tahu, lalu ada perubahan. Maka dengan ini saya mesti menggunakan masker. Dan ini sebenarnya susah untuk dilihat dalam tempo yang singkat. Perubahan itu terjadi dalam proses yang lama. Tetapi untuk memudahkan perubahan outcome itu, maka cara yang paling tepat adalah mengulang-ulang terus kampanye kita. Sehingga saya berpikir teman-teman memilih dari sekian pilihan untuk mengkampanyekan ini cuma fokus di masker. Ya kan? Tidak ada cuci tangan. Dan saya kira ini pilihan yang tepat karena mengulangi masker lebih baik daripada hanya satu kali tayang. Banyak pesan dalam satu web series. Tetapi tidak diulang. Sehingga ketika banyak kenapa hanya masker saja? Kan masih ada hal lain, kenapa tidak dibuat? Tapi saya berpikir ini demi membuat masker ini semakin diulang-ulang, semakin membawa harapan kita bahwa orang semakin sering menonton, ada kesadaran di sana. Lalu dari output terakhir itu sebenarnya itu aku orang bilang impact ya. Jadi perubahan bukan dalam diri saya tapi satu komunitas masyarakat ya, impact, satu dampak yang lebih luas. Demikian baru kita tahu seefektif apa ini. Tapi meskipun ini tidak dilihat dalam kehidupan masyarakat, apakah kita bisa ukur ini kampanye, tetapi minimal kita sudah berbuat sesuatu bahwa orang kemudian berubah, itu pribadi punya urusan. Tapi orang mengatakan tidak apa-apa ketika kita melakukan sesuatu dan orang tidak berubah dengan itu ya. Tapi adalah suatu masalah kita, karena takut itu kita tidak melakukan sesuatu. Itu tertuang di tidak ada di ayat. Tidak ada di ayat. Tidak. Terima kasih. Kita akan panggil tamu ketiga. Kan masih ada. Ada di sini Mas tamu. Masih ada. Masih ada. Ini Rossi, ini kan seperti yang tadi Romo Beben bilang, harapannya sih misalnya dengan mengulang-ulang pesan penggunaan masker maka orang-orang akan terlibat. Tapi sebenarnya target besar kita itu setiap orang yang terlibat dalam pembuatan film itu yang mematuhi dulu. Jadi ada semacam tanggung jawab moral. Nah, kan Rossi melihat Wilos dan Ando terlibat di sini. Apakah misalnya dalam konteks perubahan perilakunya Romo Beben tadi, apakah kemudian setelah itu mereka punya kesadaran yang tinggi tentang protokol-protokol kesehatan?
Kalau kesadaran yang tinggi tentang menggunakan masker, bahkan sebelum web series ya, karena saya punya mama yang sangat cerewet dan selalu menonton televisi, berita dan lain sebagainya. Jadi kami di rumah memang mama sendiri sudah menyiapkan masing-masing dengan pertama itu biasanya 2 masker. Oh ya, Jadi oke. sudah digantung di kamar masing-masing. Satu sudah pakai, bahkan ketika Willows malas untuk cuci maskernya, Oke. mama yang akan mencuci Willows, masker. ya. Dan begitu juga dengan Ando. Cuman yang baiknya adalah saya melihat kalau saya dan Ando memang bergabung ya di Di Segolino. Segolino, sementara Willows Dia di luar itu. dia di luar Segolino. Tapi dia mengenal Di saya apa? tapi dia mengenal anak-anak di sini. Jadi ketika pertama kali ditawar ikut Ikut bermain, bermain. saat itu Willows tidak ada di rumah, sehingga Kak Karmin sempat ya putus asa dan Ya, menyarankan agar saya diganti. Sempat ada perubahan Perubahan pemain. Tapi kan we should make something new. Jadi Ya. saya bilang sama Willows, pulang segera, ada sesuatu yang harus kau kerjakan. Apa Wow. itu? Jadi ketika dia sampai ke rumah, saya ajak dia untuk ini sebenarnya gampang. Ini seperti kita mau ajak orang nih untuk pakai masker. Terus kita pakai bahasa cara umum Ya, kita ya. sehari-hari Cara dan nagih ya. dan kau tenang saja, yang akan syuting kau itu Adeng. Oh ya, Bukan orang lain. orang-orang Jadi Berapa lama kenal. rayunya itu? tidak begitu lama, karena saya bilang juga yang akan main di situ adalah Ando dan lokasi syuting adalah di rumah kita, jadi Oke. semuanya akan baik-baik saja. Dan puji Tuhan dia bersemangat sekali, sehingga memang saya lihat mulai dari proses reading, baca teksnya, terus Ando dan Willy kebetulan mereka tidur di satu kamar dengan tempat tidur ala asrama tingkat ya, berdua, tingkat, jadi ya. kadang Willows di bawah baca, Ando jawab di atas. Oke. Dan saya menyimak dari luar, dan itu Sesuatu yang menyenangkan ya. iya, karena kadang mereka jarang bertemu kan. Iya, karena Saat mereka jarang Willows di ngobrol. rumah, Ando di luar, Ando kembali ke rumah, Willows keluar, jadi seperti itu. Mereka akhirnya jadi sering bertemu, Iya. itu poin positifnya. Mereka ada waktu bersama lah. Adik kakak ini. Kayaknya kita harus buat web series untuk mereka supaya mereka sering di rumah ya. Ya. Ya, jadi sebenarnya untuk semakin kesini ya menggunakan masker jadi hal yang semakin wajib. Karena juga sebenarnya malu kalau misalnya Sudah kita kampanye. Iya, sudah kampanye lalu tidak kemudian pakai kita masker. menggunakan masker. Gitu. Ada kopi kayak kita ini. Giri. Biro mau kopi? Sate. Teh. Saya kopi. Ini yang saya punya tadi kan? Oke, sama sih. Sama kan sih? Ya. Thank you. Terima kasih banyak Giri. Oke. Tadi ada sekian banyak platform dan Romo merasa bahwa ya Segolino memilih platform yang disukai Ya. karena audiovisual, orang-orang lebih sering nonton ya. Kecuali Daeng lebih sering menulis ya. Menulis angka. Ya. Oke. Nah, soal bagaimana perilaku sambil minum Romo. Soal bagaimana perilaku berubah, tentu saja itu adalah jalan yang panjang. Tapi Romo, kalau boleh cerita, sebenarnya teman-teman Segolino itu lebih ke self reminder. Oke. Jadi mengingatkan diri sendiri. Jadi karena kita berharap orang-orang yang terlibat semuanya Ikut mengkampanyekan hal ikut ini. mengkampanyekan hal itu dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Apa kabar sebenarnya konsep-konsep seperti itu dalam pergerakan komunitas atau pergerakan kampanye kita? Karena misalnya ada yang rajin kampanye baca buku tapi dirinya sendiri agak jarang baca. Yang kayak gitu kan sebenarnya masalah ya buat kita. Ya, Pak. Ada komentar soal itu? Saya kira setiap komunitas tentu berupaya untuk selain untuk menghidupi diri sendiri dalam arti menghidupi karakter-karakter menjadi wadah di mana orang berkembang, kreatif dan sebagainya. Tentu pada sisi lain ada tanggung jawab publik ya. Kita buat komunitas yang pertama-tama seperti Om Arwin katakan sebagai wadah anggota itu mengekspresikan diri, tapi kalau dia berhenti pada lingkungan kita itu untuk diri kita sendiri, tentu itu bagus. Tapi juga akan lebih baik jika mesti punya kontribusi bagi masyarakat. Apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat dari apa yang kita miliki. Dan saya sudah lupa bahasa Latinnya yang mengatakan saya tidak bisa memberikan dari apa yang saya tidak miliki. Dan dengan demikian ketika teman-teman mengkampanyekan sebuah pola perilaku sehat, tentu karena melalui proses ini teman-teman Segolino sudah menghidupinya. Jadi mempunyainya. apa yang dia punyai dia akan berikan. Dia tidak bisa memberi apa yang dia tidak punyai.
Romo, kemarin saya sempat menonton kampanye baik juga yang Komkep sempat buat ya, Ya. di YouTube, di Facebook juga. Apakah itu Gerakan istilahnya? yang diciptakan agar apakah juga konsep yang dipakai itu karena menyadari potensi penonton kita, atau ini adalah satu bagian dari kampanye besar yang ingin dibuat oleh Ya, Komisi Kepemudaan? Sebenarnya komisi sendiri di bawah Kuskupan, dan Kuskupan itu juga punya posko COVID ya, dan ada banyak kegiatan selain memberikan bantuan sembako, APD, dan juga melakukan kampanye-kampanye pencegahan. Dan kebetulan Komisi Kepemudaan salah satu bagian dari tim ini, dan kami melihat bahwa sasaran kita adalah orang-orang muda, maka tentu konten-konten yang menarik oleh orang muda juga mesti dibuat ya. Karena itu kemarin pertama kami buat baliho bersama Om Daeng bersama Pak Uskup Anda untuk ini ada di membuat mana-mana. baliho Ada di semua terkait agama. itu lintas Komunitas Kukang lintas namanya. agama. Pastoral lintas batas. Oke. Lalu kemudian juga kita di sana ada beberapa teman yang ketika kita ada kerja, ada Romo Rizal sedang mengerjakan lagu Kamu Untuk Kita yang Kamu Bisa. Itu Kak Rosi nyanyi. itu saya berpikir bagaimana dalam proses ini juga kita sering mengkampanyekan menggunakan masker, sehingga ada beberapa konten juga kami sedang nonton, saya mengingat mereka untuk pakai masker meskipun akhirnya menyanyi harus menggunakan masker, Ya. tapi itu hanya dia semacam punchline-nya agak Ya, orang. Lalu kemudian selain itu lewat komik juga kebetulan. Iya. Itu Romo Ada bikin 3 sendiri ya sesi. komiknya? Ya bikin sendiri, Aplikasi. Ada aplikasi. ada aplikasi. Tapi dan konsep kita- ide ceritanya ya, Romo. ide ceritanya kita duduk, kita punya begini Saya dan melihat komik itu, terganggu saya. Iya, karena Wow, Romo ada peningkatan yang sangat sangat luar signifikan, biasa, ya. Sejak bergaul dengan Daeng waktu panitia tahbisan itu memang ini ya, Romo jadi infografisnya lebih bagus ya. minimal minat maksudnya. Ya. Ada outcome sedikit ya. Bukan Ada output, outcome, tapi ada outcome ya. Oh ya, saya mau bertanya satu juga sama Kak Ros ini. Kan Kak Ros ini kan penyiar radio. Ya. Oke. Bagaimana kampanye Yang Rosi buat yang selama Kak Ros buat lewat radio? Seberapa sering? Apakah tiap hari? Iya. Soal bagaimana menjaga. Ya, saya pikir ini penting juga Rosi jawab, karena dalam posisi sebagai penyiar radio, Rosi punya kekuatan sih sebenarnya. Jadi kalau di teori komunikasi namanya jarum hipodermik. Ditembakkan dari awal, kemudian nanti akan Menjangkau sampai apa ke- nih? Menjangkau bukan penggunaan roid nih. Iya. Dia menjangkau Kalau pendengar kita kan radio, menjangkau penggunaan penggunaan Android. Android ya. Nah, seberapa sejalan misalnya yang kita buat dengan yang Rosi lakukan di radio? Kalau saya tiap pagi itu wajib ya, kalau saya siarannya jam 8 sampai jam 10 ya, informasi seputar daerah. Dan memang akhir-akhir ini selama masa pandemi COVID-19 yang muncul di berita-berita online ya rata-rata berita tentang COVID-19 Covid, ya, itu. Jadi secara tidak langsung ketika saya menyampaikan berita, saya juga biasanya sambil nih mengajak untuk selalu ingat bagaimana protap COVID-19, harus pakai masker saat keluar rumah, dan apa yang terbaru biasanya setelah baca berita ya saya menyampaikan dengan bahasa saya yang lebih mudah dimengerti. Karena kan kita tidak bisa saja nih memotong atau mengubah isi berita. Jadi biasanya saya kalau yang penting saya sampaikan walaupun bahasa mungkin lebih ilmiah atau lebih tinggi bahasanya, tapi setelah beritanya selesai saya langsung omong lagi menyampaikannya dengan bahasa dengan yang- bahasa yang lebih ringan. Dan memang sekarang malah gaya siaran saya sebelum saya menutup atau pamit, saya selalu kasih pesan-pesan juga nih untuk yang mau keluar rumah, ingat ya harus tetap pakai masker, cuci tangan, jadi seperti itu. Dan juga sekarang radio juga lebih banyak talk show mengenai kita pernah undang nih Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, kemudian juga ada dari Posko COVID-19 Kuskupan. Jadi kita biasanya ya ngobrol sambil terus mengingatkan pendengar bahwa harus mematuhi, karena bukan untuk kebaikan diri sendiri juga, orang-orang tersayang di sekitar kita juga harus tahu nih informasi. Jadi ketika saya membagikan informasi, harapannya yang dengar juga akan kasih informasi ke semua orang, seperti itu. Oke. Last question untuk berarti 6 sekarang ya? Atau tadi sudah berapa pertanyaannya? Sudah 5. Sudah 5 ya? Harusnya kita sudah Sudah selesai dari selesai, tadi. ya? Tapi harus ditanyakan juga ya. Harus ditanyakan juga. Sebagai penonton,
Ini saya seperti penyiar di TV apa gitu. Bagaimana perasaan Anda? Saya terharu. Di TV 5 Prancis. Oke, oh ya. Itu bukan. Kan itu yang konten kita waktu SMA dulu ya. Itet ya. Sebagai penonton, bagaimana perasaan? Baik, bukan. Jadi perasaan. Sebagai penonton. Sebagai penonton web series kita. Iya, we need critics, we need appreciation. Itu bahasa Inggris yang benar. Sebagai penonton, saya berharap Ya. supaya proyek-proyek kerja kreatif seperti ini tetap dilakukan, karena yang pertama seperti yang diinformasikan oleh Om Armin tadi, kerja-kerja seperti ini adalah sebuah, kalau dalam istilah pembina, itu sebuah formasi. Jadi orang melakukan kegiatan, dia sedang membentuk diri di sana ya. Oke. Ada pembentukan itu. Dan kemudian kalau dari posisi saya sebagai penonton juga dari web series ini, yang pertama saya melihat metode pemilihan kampanye masker itu saja senantiasa membangkitkan penasaran. Kalau misalnya kan sudah episode pertama, pertanyaan kampanye masker model bagaimana di episode kedua. Oke. Model bagaimana ketiga, model bagaimana keempat. Dan kemudian yang menarik juga adalah sinematiknya ya. Artinya tontonan itu bukan saja kontennya tapi keseluruhan Ya. desain itu, seperti yang dulu pernah kita bilang bahwa kalau pentas teater itu bukan sesuatu aktornya, Aktor, panggung itu panggung. sendiri juga sudah merupakan sebuah pentasan. Ya. Lalu kemudian promosinya juga sangat menarik, dan itu yang membuat orang bilang, saya kira apa istilahnya, manajemen produksi Kak, mulai Ya, dari ya. persiapan, mengkampanyekan, lalu kemudian bagaimana senantiasa diiklankan di media sosial, meskipun sudah minggu lalu selalu muncul lagi. Ya, Dan ya, saya selalu ya. like terus itu yang dibagikan terus. Itu baru tipe Itu orang karena kita suruh kan? bukan ya. Ada kehendak. Ada kehendak. ada kendak bebas. Oke, Rosi sebagai penonton. Kalau sebagai penonton, saya suka nonton web series ini karena selain saya mengenal Karena adik orang-orangnya, orang-orangnya, ada beberapa yang bahkan saya belum pernah lihat bermain di, dan itu surprise, seperti Monique dan Jessie. Ya, mereka sedikit agak malu-malu mungkin depan Ya, kamera, tapi tapi di kamera Monik cerewet sekali ya. iya. Ya. Kita akan ajak Monik bicara ya nanti ya. Iya, dan itu luar biasa. Juga adik saya Willos yang Hidup Vilos. Pistol Mungkin- panas. Tidak dibayangkan ya, ya. tidak pernah banyak- tidak pernah ya, kita tidak, saya sendiri kakak kandungnya sendiri Tidak surprise. Dan memang makanya waktu syuting saya tidak mau terlibat juga terlalu melihat di Iya. depan langsung, karena saya ingin surprise. Oke. Karena saya mau nanti saya terkejut bagaimana sih aktingnya, dan ternyata setelah di take berapa kali ada pengulangan juga. Ada kalau Ya. Vilos itu adegannya 429. Dan itu luar biasa. Tapi 2 minggu pengambilannya Wilos. Pengambilan gambar. Tapi ada beberapa hal yang juga ketika habis nonton saya selalu sampaikan ke Aris, ke teman-teman lain, bahwa ada komentar netizen. Saya suka sekali membaca komentar, saya termasuk, Oke, karena ya, memang ya. saya suka Itu membaca jalan ninja kita ya. semua ya. Dan ada beberapa masukan di sana yang memang harus karena memang kita target utamanya kita penonton mungkin adalah orang yang di sekitar kita saja, di Kota Ruteng, di Flores atau Indonesia Timur. Karena yang mengerti bahasa kita ya rata-rata Indonesia Indonesia Timur, Timur. ya. Tetapi ternyata ada satu yang komen bilang bahwa kalau bisa Bikin subtitle. ya bikin subtitlenya, karena Oke. kami juga nonton dan kadang kan kita bicara terlalu cepat Oke. Ya. Ya. atau punya gaya bicara yang bahkan mungkin hilang huruf belakangnya ya, seperti itu. Jadi mungkin perlu subtitle dan hal-hal teknis kayaknya saya kurang tahu, tapi overall baik seperti itu. Oke, terima kasih. Sebenarnya subtitlenya ada. Bisa di-download di Apa? lebahganteng.com. Bukan. Yang di situ ada satu dulu Haris ya kasih kita film, terus ada bahasa apa begitu diterjemahkan sebagai speaking in alien language, sama saja. Masa semua jadi speaking in alien language? Apa coba? Oke, Romo terima kasih banyak. Romo, terima kasih banyak. Kak Rosi, terima kasih banyak. Saat masuki fase new normal, Romo sudah bisa pimpin misa berumat ya. Sudah bisa. Sudah bisa ya. Tetap protokol. Tetap protokol Ini kesehatan. yang harus di-cut, sudah bisa terima amplop ya. Belum bisa. Belum bisa. Oke. Thank you, Oke. Kak Rosi. Kopinya bisa dibawa.
Kita akan sekali lagi terima kasih banyak Romo. Oke, saya sudah berdiri. Oh ya. Oke. Mau dibantu? Mau Dikat dulu. Mau dibantu? Mau dibantu. Itu jangan dikat yang itu. Oke.